kami yang berjudul tentang distribusi normal dan distribusi student. Dan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani dengan rekan-rekan saya. Dan baiklah, langsung saja ke materi pertama yang akan saya sampaikan, yaitu tentang pengertian distribusi normal. Distribusi normal adalah konsep dasar statistik yang menggambarkan data tersebar simetris di sekitar rata-rata. Pertama kali dikembangkan oleh De Moivre tahun 1773 dan disempurnakan oleh Gauss tahun 177 sampai 185. Pada distribusi normal yaitu ada satu, simetris terhadap rata-rata, mean, median, modus, dan kedua bentuk lonceng atau model square X, puncak di tengah, ekor mendekati sumbu tanpa menyentuh. Yang ketiga, luas total di bawah kurva, satu total probabilitas 100%. Aturan empiris 68, 95, 99,7 dan 68% data dalam plus 1 sigma, 95% dalam plus 2 sigma, 99,7% dalam plus 3 sigma. Selanjutnya ada rumus distribusi normal. Fx sama dengan sigma n, x dengan parameter mu, dan sigma sama dengan 1 per sigma akar dari 2 mu dikali e pangkat negatif 1 per 2 kali kuadrat x kurang mu per sigma. Perkenalkan, nama saya Naila. Saya akan menjawab soal nomor 1. Soalnya rata-rata nilai ujian matematika adalah 70 dan hampir semua siswa mendapat nilai mendekati itu. Nilai-nilai ini menyebar secara normal dengan simpangan batu atau standar deviasi sebesar 10. Pertanyaan, berapa peluang seorang siswa mendapat nilai lebih dari 80? Diketahui rata-ratanya 70, simpangan bakunya 10. Terus ditanya 80. Ditanya peluang siswa mendapat nilai lebih dari 80. Jawabannya Z sama dengan X dikurang rata-rata per simpangan baku sama dengan 80 dikurang 70 per 10, hasilnya 1,0 sama dengan 0,84 atau bisa kita baca menjadi 84,13%. Selanjutnya sama dengan 100% dikurang 84,13%, hasilnya 15,87%. Nah, hasil ini tadi didapat dari tabel di atas, yang dimana cara membaca tabel tersebut itu dia dari tabel Z. Untuk tabel Z dari 0 paling atas ke 1,0 yaitu 84,13. Jadi hasil pada tabel tersebutlah hasil yang didapat dari soal ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Farhan Khairul Ramadan. Saya akan menjelaskan tentang pengertian distribusi student. Distribusi student adalah distribusi probabilitas untuk variabel acak kontinu, terutama digunakan saat ukuran sampel kecil dan data tidak berdistribusi normal. Diperkenalkan oleh W.S. Gosset tahun 1908 dengan nama samaran student. Selanjutnya, karakteristik distribusi student. Yang pertama, sistem simetris terhadap nol, mirip distribusi normal. Yang kedua, mirip ekor memiliki ekor lebih tebal dibanding distribusi normal. Yang ketiga, bentuknya tergantung derajat kebebasan atau DF. Yang keempat, cocok untuk variabilitas besar, terutama sampel kecil. Kelima, semakin besar DF, semakin mirip distribusi normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Pak Is. Perkenalkan, nama saya Pak Is Najib. Saya akan menjelaskan tentang rumus distribusi student dan mengerjakan soal yang ada di ini. Ya, pertama saya akan menjelaskan rumus distribusi student. Keterangannya adalah T. T adalah nilai statistik T hitung.
X rata-rata sampel, N rata-rata populasi atau hipotesis nol. S simpangan baku standar definisi sampel. N ukuran sampel. S per akar N galat baku standar error. Saya akan mengerjakan soal di atas. Ya. Di sini diketahui X 6,2, S adalah 1/2, N 16, DF sama dengan 15. Dan ditanya nilai T untuk DF. Jawabnya di sini. SE sama dengan 8 per akar N sama dengan 1/2 per akar 16 sama dengan 1/2 per 4. Hasilnya 0,3. M adalah T kali SE sama dengan 2,171 kali 0,3. Jawabannya 6.393. Batas bawah sama dengan X dikurangi M sama dengan 6,2 kurang 0,6393. Hasilnya 5,5607. Terus lagi X tambah M sama dengan 6,2 tambah 0,6393 sama dengan 6,839 hasilnya 6,84. Kenalkan, saya Najwa Fajrutani. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 1. Soalnya itu, seorang peneliti menemukan bahwa tinggi badan mahasiswa di sebuah universitas berdistribusi normal dengan rata-rata 170 cm dan simpangan baku standar deviasi 6 cm. Soalnya berapa presentasi mahasiswa yang memiliki tinggi badan antara 160 cm dan 180 cm. Di sini diketahui mainnya tadi 170 cm, simpangan bakunya 6 cm. X1 ini mahasiswa yang memiliki tinggi badan 165 cm. X2 mahasiswa yang memiliki tinggi badan 180 cm. Misalnya, berapakah presentase mahasiswa yang memiliki tinggi antara 165 dan 180? Caranya, kita cari dulu Z-score dari X1. Rumusnya itu X kurang mean per simpangan baku. Di sini X1-nya itu 165 cm dikurang simpangan bakunya dikurang meannya itu 170 cm per simpangan bakunya 6 cm. Hasilnya minimal per 6. Didesimalkan menjadi min 0,83. Selanjutnya kita mencari Z-score untuk X2. X2-nya itu 180 cm. Rumusnya sama seperti kita mencari X1 tadi. Rumusnya X kurang simpangan baku per X kurang mean per simpangan baku. Tadi kan X2-nya 180 cm dikurang mean-nya 170 cm per simpangan bakunya 6 cm. Hasilnya 10 per 6. Kita desimalkan menjadi 1,67. Nah, terus peluang Z lebih kecil 1,67 bisa kita lihat di tabel dengan cara 1,66 itu di bagian garis dan 7 angka akhirnya di bagian kolom. Hasilnya 0,9525. Selanjutnya peluang dari Z lebih kecil dari min 0,83. Bisa kita cari di tabel 0,8
di bagian baris dan 3 angka akhirnya di bagian kolom. Hasilnya 0,2033. Ini kita mencari peluang X lebih besar dari 165 dan X lebih kecil dari 180. Itu sama dengan peluang Z lebih kecil 1,67 dikurang peluang Z lebih kecil dari min 0,83. Hasilnya 4P Z lebih kecil dari 1,67 itu hasilnya 0,9525 seperti yang kita cari tadi. Dikurang hasil dari P atau peluang Z lebih kecil dari min 0,83 itu hasilnya tadi kita cari 0,2033. 0,9525 dikurang 0,2033 hasilnya yaitu 0,7492. Maka presentase mahasiswa yang memiliki tinggi badan antara 165 dan 180 itu sama dengan 0,7492. Jadi kita buat persen menjadi 74,92%. Saya Alvina Fadila, saya akan membahas soal yang kedua, yaitu suhu tubuh normal manusia rata-rata adalah 37 derajat dengan simpangan baku 0,5 derajat. Jika suhu tubuh berdistribusi normal, berapa peluang seseorang memiliki suhu tubuh antara 36,5 derajat dan 37,5 derajat? Nah, diketahui rata-ratanya 37 derajat, simpangan bakunya 0,5 derajat, dan batas bawahnya 36,5 derajat, batas atasnya 37,5 derajat. Dan ditanya peluang 36,5 derajat Celcius dan 37,5 derajat Celcius. Jadi rumusnya itu Z² sama dengan X kurang rata-rata per simpangan baku. Z1 nya itu sama dengan 36,5 kurang 37 per 0,5 sama dengan min 0,5 per 0,5 sama dengan min 1,0. Z2 nya yaitu 37,5 kurang 37 per 0,5 sama dengan 0,5 per 0,5 sama dengan 1,0. Peluang Z lebih kecil 1 sama dengan 0,8413. Ini dari tabel dapatnya. Nanti kita cari tabelnya, kita buat video. Lalu P Z lebih kecil min 1 sama dengan 0,5187 sama dengan PX lebih besar 36,5 dan X lebih kecil 37,5. P sama dengan Z lebih besar min 1 dan Z lebih kecil 1 sama dengan 0,8413 dikurang 0,5187 sama dengan 0,6826. Kalau dipersenkan tadi 68,26%. Itu hasil dari suhu tubuh normal manusia. Nama saya Susia Pratiwi, saya akan menjelaskan soal nomor 3. Menurut sensus yang dilakukan di suatu daerah, rata-rata tabungan setiap kepala keluarga adalah 2.500 setiap bulan dengan deviasi standar 400. Bila distribusi tabungan ini mendekati distribusi normal, maka berapa persenkah kakak yang tabungannya antara 1.900 sampai dengan 3.200 setiap bulan? Baiklah, kita akan langsung menjawabnya. Diketahui rata-ratanya 2.500. Simpangan bakunya adalah 400, X1-nya adalah 1.900, X2-nya adalah 3.200. Ditanya tabungan antara 1.900 dan 3.200. Langsung kita jawab, Z sama dengan X kurang rata-rata per simpangan baku. Kita nyari yang X1 ini dulu, baru ini jadi karena kita pindahkan ke Z score, kita jadikan Z1 sama dengan
Kita ikutin rumusnya. X1 nya itu adalah 1900 kurang 2300 2500 ya, salah. Per 400 sama dengan minus 1,50. Luas Z sama dengan minus 1,5 sampai dengan 2 adalah sampai dengan Z sama dengan 0 adalah 0,0668. Luas Z sama dengan minus 1,5 sampai dengan Z sama dengan 0 adalah 0,5 kurang 0,0668 sama dengan 0,4332. Baru kita nyari yang X2. Z2 sama dengan 3200 kurang 2500 per 400 sama dengan 1,75. Luas Z sama dengan 0 sampai dengan Z sama dengan 1,75 adalah 0,4599. Baru kita tambahkan 0,4332 tambah 0,4599 sama dengan 0,8931. Kita persenkan 89,31% adalah jumlah tabungan antara 1.900 sampai dengan 3.200. Kenapa? Karena saya Putri Anda. Di sini saya akan menjelaskan tentang soal nomor 4, nilai ujian akhir mata kuliah statistika di sebuah universitas mengikuti distribusi normal dengan rata-rata 75 dan simpangan baku 8. Jika seorang mahasiswa dinyatakan lulus jika memperoleh nilai minimal 65, berapa persentase mahasiswa yang dinyatakan lulus? Yang diketahui di sini adalah rata-rata sampel atau X-bar sama dengan 75, simpangan baku sampel sama dengan 8, nilai minimum lulus adalah 65. Yang ditanya presentasi mahasiswa dengan nilai X lebih besar atau sama dengan 65. Sama dengan X kurang X bar per S per akar N sama dengan 65 kurang 75 per 8 per akar 25 sama dengan min 10 per 8 per 5 sama dengan min 10 per 1,6. Hasilnya min 6,25. Sifat simetris kita cari P T lebih besar atau sama dengan min 6,25 sama dengan 1 kurang P T lebih kecil dari min 6,25. P T lebih kecil dari min 6,25 sama dengan 0. PT lebih besar atau sama dengan min 6,25 sama dengan 1. Presentasi mahasiswa yang lulus dengan nilai lebih besar atau sama dengan 65 adalah 100%. Perkenalkan, saya Putri Fadila. Saya akan mengerjakan soal dari nomor 5, yaitu soal dari distribusi student. Seorang dosen ingin mengetahui apakah rata-rata waktu belajar mahasiswa dalam seminggu lebih dari 10 jam. Ia mengambil sampel acak 15 mahasiswa dan menemukan bahwa rata-rata waktu belajar mereka adalah 11,2 jam dengan simpangan baku sampel 2,1 jam. Dengan tingkat signifikansi 5%, apakah cukup bukti untuk menyimpulkan bahwa mahasiswa belajar lebih dari 10 jam per minggu? Maka di sini kita cari diketahuinya N sama dengan 15 yaitu ukuran sampel, X bar sama dengan 11,2 yaitu rata-rata waktu belajar sampel, S sama dengan 2,1 yaitu simpangan baku sampel, dan mu-nya sama dengan 10 yaitu hipotesis 0, dan alfanya sama dengan 0,05 yaitu tingkat signifikansi serta uji T-nya satu arah yaitu dari kanan. Maka kita cari di sini rumusnya T sama dengan X bar dikurang 0 dibagi dengan S per akar N sama dengan 11,2 dikurang 10 dibagi dengan 2,1 per akar 15 sama dengan 1,2 per 0,5422 sama dengan 2,213. Selanjutnya kita akan mencari derajat
kebebasan, yaitu dengan rumus DF sama dengan N kurang 1, nilai N-nya 15 dikurang 1 sama dengan 14. Selanjutnya kita akan mencari nilai kritis dari tabel. Untuk alfa sama dengan 0,05 dan DF sama dengan 14, maka dapat kita lihat dari T tabelnya, yaitu menghasilkan 1,761. Maka karena T hitungnya sama dengan 2,213 lebih besar dari T tabelnya, yaitu 1,761,